Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari melanjutkan pembicaraan yang tadi soal preman. Preman kan didanai oleh pemerintah melalui dana hibah. Ya, banyak segala macam uang jadi dikasih. Jadi lu mau ngomong preman dan segala macam tadi itu marah-marah nggak setuju, ya dia dibayari pemerintah. Jadi ya aman. Sekarang lu tenang lah, lu kan usia aja. Iya kan, udah digratisin. Udah digratisin. Naik MRT, naik apa lagi, Dut? Transjakarta dan MRT resmi gratis mulai Rabu tanggal 7 LRT Mei. juga ya? Untuk 15 golongan tertentu. Nah, jadi bedanya ini merupakan kebijakannya Pemda DKI sebagai bagian realisasi dari janji kampanye Pram dan Dul. Sekarang jangan lihat Pemda atau presidennya dulu. Nah, kita lihat bagaimana sumbangan-sumbangan diperlakukan. Ini kan bagian dari sumbangan subsidi kan? Iya. Pada dasarnya kan. Yang dapat nih ya, yang dapat gue bacain, yang ada 15 istilahnya apa? 15 golongan masyarakat yang bisa menikmati MRT gratis dan Transjakarta. Pertama, pegawai negeri sipil. Tapi pegawai negeri sipil Pemprov ya. Semua golongan tuh. Dan pensiunannya. Jadi mau pensiun yang kayak lo gitu nggak apa-apa. Kedua, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov. Ketiga, peserta didik penerima kartu Jakarta Pintar. Ya. Terus karyawan swasta tertentu atau pekerja bergaji UMP melalui Bank DKI. Oh, yang dilihat di Bank DKI ya? Iya. Kelihatan gitu. Penghuni rumah susun sederhana, sewa, tim penggerak PKK. Tim penggerak PKK ya? Itu ada di level penduduk dengan KTP Kepulauan Seribu, penerima beras keluarga sejahtera atau Raskin di Jabodetabek. Nah, ini udah Jabodetabek nih, bukan hanya Jakarta. Anggota TNI dan Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, lansia. Masuk loh. Masuk gua. Iya, masuk. Jadi itu pengurus masjid, tenaga pendidik, dan juru pemantau jentik. Jumantik. Ya. Artinya beberapa menyambut gembira ini. Artinya buat mereka ini 15 golongan ini akan digratiskan. Cuma persoalan ini kan, ini anggaran dari APBD akan keluar. APBD keluar untuk membayari mereka kan. Jadi masuknya ke Transjakarta. Masuknya ke Transjakarta dan ke MRT. Poinnya ada uang dikeluarkan. Ada bukan uang gratis. Uang keluar dari pemerintah. Untuk menggratiskan ini. Nah, ini yang menurut gua ini sudah benar, cuman kurang tepat kira-kira gitu ya. Nggak, tapi istilahnya dulu kita sepakati dulu. Ini bukan gratis sebetulnya, bukan subsidi, tapi dibayarin oleh Pemda dengan uang bayarnya. Jadi dengan uang. Yang kita coba gugat adalah kenapa digugat? Enggak, kalaupun kita harus kritis, karena nanti kita akan kritis kan. Pertama, apakah memang tadi 15 golongan itu adalah golongan-golongan yang sangat membutuhkan transportasi gratis. Lansia misalnya. Lansia kan jarang pergi juga. Nggak tahu kalau lo masih suka pergi kemana. Ya gua. Iya. Satu. Terus yang kedua, ini yang menurut lebih penting. Di dalam kondisi yang ekonomi bilang kita resesi. Resesi sekarang ini yang penting sebenarnya kan ekonomi digerakkan. Dan untuk menggerakkan ekonomi itu butuh uang. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat, terutama rakyat kecil, itu adalah mereka punya uang. Uang cash. Bukan naik bus gratis. Mereka butuh uang cash. Orang kecil, orang miskin itu tidak pernah dikasih uang lalu nabung. Orang miskin masa nabung. Pasti mereka belanja. Dan belanjanya mereka itulah yang lalu menggerakkan ekonomi. Karena demand-nya jadi tinggi. Ketika jutaan orang belanja, maka jutaan pula yang meng-create demand. Nah, sekarang gimana caranya supaya rakyat kecil dapat uang cash? Satu, ya pasti lewat bantuan langsung tunai. Atau yang kedua, lewat program-program yang disebut program, Didi bilang program padat karya itu. Gali got, bersihin apa, nebang pohon, gali got, habis itu diuruk lagi, digali lagi. Itu nggak apa-apa. Pokoknya yang penting ada pekerjaan yang membuat mereka menghasilkan
uang, menghasilkan penghasilan. Karena penghasilan itu yang akan dipakai untuk belanja. Belanja mereka lah yang menggerakkan ekonomi. Oke, jadi clear-nya rekonstruksinya adalah uang dari Pemda atau dari sama-sama keluar, sama-sama keluar. Yang satu keluar untuk orang bekerja, yang kemudian dia belanjakan. Yang satu lagi keluar untuk dua perusahaan TJ atau MRT atau LRT supaya 15 golongan ini gratis. Ya, yang belum tentu juga dia naik. Jadi belum tentu juga dia naik. Kan artinya kalau hari ini uang itu untuk 10 orang ternyata yang naik 2 kan tetap bayar 10. Iya. Itu kan maksudnya kan. Jadi itu uang yang percuma keluar sebenarnya. Bukan lu nggak setuju orang-orang ini dikasih. Setuju dikasih. Kasih uang aja langsung. Kasih aja uang. Nggak, sebetulnya bukan 10 terus 2. Nah, itu kan ada datanya. Tepatnya di LRT, di Transjakarta maupun MRT itu data-data yang gratis tadi tetap ada. Jadi mereka kalau tagih berdasarkan itu. Memang mereka naik. Jadi tidak ada uang yang tanpa orang naik itu nggak ada gitu. Nah, cuman apa yang disampaikan Pak Nuk tadi saya kira benar. Iya Pak Nuk. Karena gue nyebut diri lansia di sana begitu Bapak. Untuk membuat dia makin muda. Untung jangan nyebut engkong ya. Iya Pak Didi. Nah, pertama kan harus kita pastikan dulu apakah orang-orang 15 golongan tadi itu memang memerlukan transport gratis apa enggak gitu. Kalau memerlukan, ya oke lah, bisa aja itu. Cuman kok rasanya itu relatif tidak begitu perlu. Karena apa? Karena kan aktivitas selama ini juga mereka nggak banyak mengeluhkan kan. Apalagi cek lingko itu kan sudah gratis. Kemudian ada saling koneksi itu juga menjadi lebih murah gitu. Makanya kalau uang ini memang bisa ditarik untuk kepentingan menggerakkan ekonomi, ya lebih baik cara itu gitu. Yang ditempuh gitu. Memang masalahnya ini kan kaitannya dengan janji kampanye kan, ya. Tapi kalau janji kampanye itu kan tidak harus full 15 atau tidak harus diselesaikan tahun ini, bisa aja bertahap gitu. Kayak kita sarankan ke Presiden, Pak Presiden bahwa sudahlah makan gratis itu silakan jalankan saja, cuman jangan dipaksakan dilakukan di seluruh Indonesia. Dicari aja daerah-daerah yang memang perlu. Yang kedua mungkin volumenya diturunkan gitu. Nah demikian juga ini mungkin Mas Pran dan Bang Dul janji. Ya oke, tunaikan saja janji itu, namanya juga janji kan, apalagi janji ke rakyat kan. Harus ditunaikan. Cuman ya harus bertahap dan harus rasional juga. Misalnya pakai tempo. Ya pakai tahun ini aja. Betul, ya seperti itu. Atau prioritas. Ya, bisa juga. Enggak 15. Bisa juga gitu. Ini kan kita bicarakan. Ini kan kita bicara sama Presiden. Sementara yang kita bacakan, yang kita sampaikan ini kan kebijakan yang berlaku di Pemda DKI saja. Tapi itu bisa ke semua Pemda. Makanya itu. Kita bicara sama Presiden karena apa? Karena kita tahu ketika mereka berkampanye, pilkada-pilkada ini, mereka juga banyak mengeluarkan janji. Dan janji-janji itu bukan tidak mungkin juga janji menggratiskan apa. Sehingga yang serupa juga akan terjadi di banyak tempat di Indonesia. Padahal kita tahu APBD seluruh provinsi, rata-rata provinsi itu 70-80% dari APBD itu adalah APBN. Iya, dana dari pusat. Transfer dari pusat. Jadi sebenarnya kita nggak ngomongin daerah, kita juga ngomongin APBN. Kita ngomongin duit negara juga. Dan Jakarta itu kan barometer. Jakarta barometer ditiru. Betul. Masa jadi, Jakarta gratis? Kita enggak. Kan gitu kan. Sana bos, di sini perahu juga. Waduh. Jadi ya kalaupun toh misalnya pemerintah DKI tetap konsisten ya, kalau sudah diputus, ya udah sekarang harus dicari gimana ada dana yang bisa langsung ke masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tidak berpenghasilan tadi. Sebetulnya kemarin kan ada itu rekrutmen tenaga itu diperbanyak aja. Jadi artinya tidak hanya petugas baju orange yang untuk kebersihan macam. Tapi diperbanyak aja, bukan hanya untuk kebersihan tapi untuk yang lain, sehingga
dana itu ya jatuh ke rakyat bawah dan kemudian akan memutar ekonomi. Dut, ini tolong sampaikan ke Mas Pram ya. Dia deket banget, saya esnya Mas Pram itu. Mas Pram itu katanya nggak akan jalan kalau Dudut belum datang, fotografer utamanya. Ente dekat sama dulu dong. Sebagai orang Betawi. Orang Betawi. Gini, lu minta agar subsidi diberikan langsung tunai. Ya. Ke masyarakat bawah ya. Ini janji dari Pram dan Rano untuk menggratiskan. Gue mau tanya sama lu sebagai ahli pemilu, apakah presiden itu bisa mengontrol janji kepala daerah ketika dia kampanye? Kan gini, selama ini kan politik kita nggak ada kontrol terhadap janji-janji. Presiden nggak ada yang kontrol, rakyat katanya yang harus kontrol kan, melalui DPR, MPR, DPR dan DPR-nya juga kan janji juga nggak ada yang kontrol. Nah, secara teoritis atau berdasarkan empirical di tempat-tempat lain, itu mungkin nggak presiden mengawasi pelaksanaan janji dari kepala daerah sebelum janji sebelum dia jadi kepala? Ada kemungkinan ada nggak? Soal janji. Atau bisa diatur nggak? Kalau soal janji peserta kampanye ya nggak bisa diatur oleh siapapun. Yang bisa dilakukan adalah bukan posisi presiden, posisi ketua partai. Kan setiap partai kan punya platform kan, punya program kan, dan calon-calon yang diajukan oleh partai itu harus menginduk ya, artinya itu. Apakah presiden bisa punya peran agar orang bisa. Ini nggak mungkin bisa. Ya? Soal membuat janji itu menjadi otonomi otoritas dari masing-masing calon. Orang yang berjanji. Iya, orang yang berjanji. Kalau ketua partai itu, kalau partai katakanlah partai A mencalonkan si B, maka partai itu bisa memaksa, lo jangan janji gini-gini ya, karena itu nggak sesuai dengan platform kita. Ini loh yang harus kamu lakukan atau kamu bisa sama janjikan. Dengan janji presiden, janji di gubernur juga kalau tidak dipenuhi, yang bisa menentukan, yang bisa menghukum itu cuma rakyat di pemilu berikutnya. Ya, itu aja. Ya, artinya pelaksanaan janji adalah barometer tentang tingkat moralitas orang yang berjanji. Betul. Coba gini, kelebihannya kan hanya itu. Kelebihannya Jakarta. Nggak bisa diapain. Kelebihan Jakarta itu tingkat ketergantungan dana transfer itu paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Ya, kita banyak karena dia PAD-nya gede, duitnya banyak gitulah. Nah, karena itu sebetulnya Pemda DKI itu punya keleluasaan untuk bikin kebijakan apa saja sejauh itu berdasarkan yang digunakan adalah dana. Berarti keinginan itu hanya bisa menghimbau. Nggak lebih. Menghimbau agar ya sudahlah, jangan gratiskan atau gratiskan biar berjalan gratis tetap untuk lansia, tapi buatlah satu proyek lagi yang lebih bersifat padat karya atau semacam itu kan. Itu kan mau nggak mau begitu. Dan kalau janji yang bisa ditagih cuma presiden. Karena konstitusi mengamanatkan, ada amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh presiden, antara lain adalah kesejahteraan, kedamaian dan segala macam. Tapi tetap nggak bisa, Ji. Maksudnya ketika janji itu tidak menjadi program, mau diapain? Ya, kewajibannya adalah presiden membuat program sesuai dengan janji dia. Antara lain MBG yang lu kritik itu kan? Iya. Gimana lagi itu udah janji? Kita iyain aja biar cepat selesai nih. Pak Presiden, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.